Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara peserta doa Sabtu pagi yang saya kasihi. Bersyukur kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam doa dan kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini, Tuhan kumpulkan kami kembali di ruang virtual ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendoakan situasi dan kondisi gereja kami dan orang-orang yang memerlukan dukungan doa kami. Mari Engkau sertai pembacaan kitab suci yang akan kami lakukan dan taruhlah hikmat itu di dalam hati kami, Roh Kudus berkarya sehingga kami bukan hanya memahami, tetapi juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang bersama-sama akan kita percakapkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbagi adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan dan terlebih lagi yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki seorang tokoh idola, tentu kita tidak hanya cukup mengagumi tokoh itu saja, tetapi seringkali kita juga mencari tahu lebih dalam siapa sebetulnya orang yang kita kagumi ini. Mungkin kita ingin tahu dia berasal dari keluarga seperti apa, kemudian dia memiliki kebiasaan seperti apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, apa hobinya, dan apa resep kesuksesannya. Mungkin suatu ketika kita bisa juga mengikuti jejaknya dan menjadi orang yang lebih berguna dari apa yang sedang kita jalani sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun tidak lama ia berkarya, 33 tahun saja ia berada di dunia ini dan ia harus mati dan kemudian bangkit dan kembali ke surga. Banyak orang yang penasaran, Yesus ini pribadi seperti apa? Mengapa dia bisa begitu terkenal? Mengapa dia bisa begitu fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sehingga ia menjalankannya tanpa keraguan sedikit pun? Nah, ada beberapa spekulasi yang kita temui di dalam beberapa literatur. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini di dalam masa kosong antara usia 12 tahun ketika ia pergi ke Bait Allah, dan sejak saat itu ia tidak diceritakan lagi sampai usia 29 tahun. Yesus baru muncul lagi usia 30 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu belajar
ke timur gitu ya, mungkin ke daerah India atau daerah sekitarnya. Ia belajar tentang agama-agama timur, sehingga kebijakan-kebijakan agama timur itu yang menginspirasi dia untuk mengajar ya di dalam kehidupan. Nah, karena kalau dilihat ada banyak kesamaan-kesamaan yang Yesus ajarkan dengan garis besar pengajaran agama-agama timur, seperti misalnya kasih, kemudian ketenangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya Yesus ini kan seorang tukang kayu. Ya kalau Yesus hidup di dalam keluarga seorang tukang kayu, ya mestinya dia melakukan tugas-tugas sebagaimana layaknya seorang anak. Ya dia pasti akan membantu ayahnya Yusuf, dan kemudian membantu ibunya Maria, dan ia melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab sampai kemudian panggilan itu datang kepadanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus ini pergi ke sebuah kota yang tidak terlalu jauh dari Nazaret, dan kemudian Yesus bekerja di sana sebagai seorang tukang tembikar. Ini pernah diungkap di dalam sebuah seri video yang dibuat oleh National Geographic, ya, bagaimana penemuan-penemuan tembikar dan kemudian kerajinan-kerajinan di sana itu membuat orang berspekulasi, oh mungkin Yesus juga melakukan tugas-tugas ini atau bekerja di bidang ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang tidak banyak informasi yang kita dapat dari Alkitab mengenai apa yang Yesus lakukan. Tetapi 3,5 tahun yang ia tunjukkan di dalam Alkitab, ketika ia mulai bekerja sampai pada ia naik ke surga, itu menurut saya sudah cukup menunjukkan bahwa Yesus ini seorang yang sangat fokus di dalam kehidupannya. Yesus tidak pernah tergoda ya atas apa yang datang kepadanya, apa yang ditawarkan kepadanya. Ia tetap fokus pada apa yang menjadi panggilan tugasnya. Dan ini terlihat ya ketika beberapa kali Yesus dicobai, Yesus ditawari untuk menerima posisi-posisi yang mungkin menguntungkan dirinya. Yesus dengan tegas-tegas menolak itu. Dan Yesus tetap teringat bahwa ia memiliki tugas yang harus segera ia rampungkan, harus segera ia selesaikan. Nah, ya kita melihat juga pergumulan itu terjadi di dalam diri Yesus ya. Jadi Yesus ini ya dia manusia biasa juga yang mengalami pergumulan. Dan pergumulan paling puncak adalah ketika ia berada di Taman Getsemani, saya kira ya. Jadi ketika Yesus berdoa itu, Yesus menyatakan kepada Bapaknya apa yang menjadi kegundahan dirinya. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kalau Engkau berkehendak, ya biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang terjadi. Itu kurang lebih seperti itu ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan dikatakan di situ bahwa Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi kita melihat ia tidak bergeming sedikit pun. Ia tidak mundur dari tugas panggilannya, melainkan ia tetap teguh berpegang pada kehendak Bapaknya. Nah, inilah saya kira yang membuat kita semua kagum, gitu ya, membuat kita semua melihat kemuliaan Yesus seperti yang disaksikan oleh Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak banyak hal yang bisa kita ambil dari dalam Alkitab untuk menjelaskan bagaimana Yesus menjadi Yesus yang kita kenal. Artinya bagaimana ia bisa dibentuk menjadi seorang pribadi yang kokoh, menjadi seorang pribadi yang tidak mudah menyerah, menjadi pribadi yang begitu fokus dalam tugas panggilan yang dipercayakan kepadanya. Ya, kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi, ya, dikatakan bahwa Yesus ini ya mulia begitu ya. Bukan hanya mulia di mata kita, orang-orang yang mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bahkan di sepanjang sejarah kehidupan manusia, Yesus Kristus ini menjadi pribadi yang memang sungguh-sungguh dikagumi begitu. Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang menarik ya, yang berhubungan dengan kehidupan doa Yesus. Yang akan saya tunjukkan pada slide berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata bukan hanya sekali, dua kali kita menemukan di dalam kitab suci bagaimana Yesus membangun kepribadiannya melalui hubungannya dengan Bapa, melainkan di berbagai tempat di dalam, khususnya di dalam kitab Injil.
Ini hanya sebagian dari yang bisa saya temukan di dalam kitab Injil. Saya kira masih banyak lagi yang bisa kita eksplor dari kitab Injil mengenai kebiasaan Yesus yang luar biasa ini. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus ini seorang yang luar biasa ya. Dia mengesampingkan kenyamanan pribadinya, ia memang menganggap bahwa kehidupan doa itu perlu baginya, ia perlu bersekutu dengan Bapa, ia perlu mengingat kembali tugas panggilannya, maka pagi-pagi benar ia menyendiri dan kemudian berdoa. Kemudian Lukas 6 ayat 12, di sana dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ini juga ya dikatakan bahwa Yesus memang fokus sih. Yesus diajar untuk fokus melalui kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Ya dikatakan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Artinya memang ia menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Sehingga dengan demikian jiwanya terlatih untuk mengambil saat teduh dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Kemudian Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini juga kita temukan di dalam beberapa cerita tentang pelayanan Yesus, di mana Yesus setelah melakukan perjalanan yang panjang, ia tidak segera istirahat, tetapi ia menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga dengan demikian ia kembali diingatkan akan tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian itu menjadi kekuatan baru baginya ketika ia memulai pelayanan yang baru di hari yang kemudian. Kemudian kita melihat di bagian yang berikutnya, Markus 6 ayat 46 bisa dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, menarik, kenapa selalu ke bukit ya? Karena bukit ini adalah tempat yang mungkin jarang didatangi oleh orang. Sehingga di sana Yesus dengan leluasa dapat berdoa kepada Bapaknya. Yesus dapat memperoleh situasi yang sepi, yang mendukung dia untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Nah, tentu saja untuk orang yang tidak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagian-bagian dari kitab suci yang barusan kita baca ini menjadi semacam alasan bagi mereka untuk mempertanyakan ketuhanan Yesus. Loh, bagaimana mungkin Yesus itu kan katanya Tuhan. Mengapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, kita sebagai orang percaya memahami bahwa Yesus itu ketika ia mengosongkan diri dan menjadi manusia, ia sungguh-sungguh berada di dalam kondisi atau keadaan manusia sejati atau seutuhnya. Sehingga ia juga memerlukan kekuatan, ia memerlukan dukungan, ia memerlukan latihan rohani sehingga ia dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Nah, bagaimana ia bisa terpisah dengan pribadi Bapa, yaitu sebuah persoalan teologi yang berbeda, yang justru menunjukkan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Tuhan, dan memang kalau dia adalah Tuhan, tidak bisa kita menjelaskannya secara definitif, ya. Dan ya itu seringkali menjadi perdebatan yang menurut saya agak kurang berguna kita lakukan, karena kita berbicara Yesus di dalam kacamata iman, tidak di dalam kacamata ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang ingin saya ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini melalui pelayanan Yesus yang luar biasa selama 33 tahun, atau secara khusus pelayanan ketuhanan Yesus 3,5 tahun di dalam kehidupannya itu ternyata memiliki sebuah latar belakang yang luar biasa, yaitu kehidupan spiritualitas yang luar biasa. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa doa atau saat teduh kita atau kehidupan pribadi kita bersama Tuhan itu memiliki tempat yang luar biasa penting. Mengapa demikian? Karena ia akan selalu mengingatkan kepada kita tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Terkadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kemudian kita tidak fokus lagi akan tujuan kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki waktu
yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita memiliki waktu untuk berdoa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dengan Bapa, dengan Tuhan, maka kita akan diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak yang sudah ditebus, anak-anak yang diberi misi oleh Tuhan untuk mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan senantiasa bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan diingatkan untuk terus menjadi seorang Kristen yang baik. Nah, selamat menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Jangan lupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetaplah rajin berdoa, tetaplah merenungkan Alkitab di dalam kehidupan kita, karena itu menjadi pelatihan rohani yang luar biasa agar kita tetap fokus kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membawa doa-doa syafaat kita, jemaat diberikan waktu untuk menyampaikan doa-doa pribadi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah kami rasakan hari lepas hari. Ya Bapa, pada saat ini kami menyatukan hati kami untuk menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kami berdoa untuk para adi yuswa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, baik yang sedang menjalani pengobatan maupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk saudara kami terkasih, Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto. Kami berdoa untuk Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu,
Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti. Kami berdoa juga untuk Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Esparmun, Ibu Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Bapak Edi. Kami berdoa juga untuk Ibu Hindayu dan Gracia Gwen, Bapak Dwi Prasetyo, Bapak Dian Budi Santoso, Ibu Sri Mulyati Widito, Bapak Unggul Wijayadi, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Josihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Duyo, dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, Ibu Endah Hayuni Wulandari, serta jemaat yang tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap daya upaya mereka agar mereka mendapatkan kembali kesehatannya. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberikan kekuatan serta kesabaran. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong dengan hikmat yang daripadamu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar mereka dapat menyelesaikan segala perkara yang dihadapinya. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang membuka usaha baru. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan, kesabaran. Tuhan memberikan jalan yang terbaik sehingga mereka dapat bekerja kembali, dan melalui usaha atau pekerjaan mereka yang baru, mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk pasangan yang merindukan buah hati di dalam pernikahan mereka. Kiranya Tuhan tetap pelihara cinta kasih mereka dalam menantikan anugerah-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kiranya mereka boleh mendapatkan kembali pekerjaan sesuai dengan waktu-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang pada masa pandemi ini harus belajar secara online. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan roh semangat pada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat terus menuntut ilmu meskipun situasi terkadang atau bahkan sering membuat mereka tidak nyaman dan membosankan. Mampukan para orang tua agar mendampingi anak-anak dengan kesabaran dan sukacita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adel beserta keluarga mereka. Untuk para diaken dan majelis, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan agar dapat melayani jemaat-Mu di gereja kami dengan baik. Tuhan memberkati juga kesehatan mereka, memberkati pelayanan mereka. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk komisi bebadan, tim serta panitia Paskah dan Pentakosta. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan untuk dapat menjalankan setiap tugas yang kami emban, menjalankan setiap program yang telah kami susun dengan baik, dan pelayanan kami ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu.
Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Anugerahkanlah para pemimpin bangsa kami kebijakan agar mereka mampu membimbing umat-Mu di tengah situasi saat ini. Kami berdoa untuk para ilmuwan, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, serta mereka yang berada di garda depan. Kiranya Tuhan menganugerahkan perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan dalam menangani situasi pandemi saat ini. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah doa-doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan mendengarkan serta mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu dan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Kami bawa doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya